Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuliah terakhir ya, tatap muka apa ini namanya? Tatap HP. Yang ke-14 judulnya catatan akhir perkuliahan. Ya, bisa merupakan kesimpulan, bisa merupakan overview atau pandangan umum secara umum bisa juga. Yang penting tulisannya catatan akhir perkuliahan. Nomor 1, hakikat hukum. Dari yang kemarin sudah dipelajari mengenai usul fikih, mengenai dalil, itu bahwa dalam Islam hakikat hukum adalah hukum Allah. Allah menyampaikan kehendaknya melalui wahyu dan manusia dengan akalnya berusaha memahami dan menuruti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan hukum adalah hasil pemahaman manusia menggunakan akal imannya terhadap ajaran hukum dan wahyu. Contoh, sholat 5 waktu apa hukumnya? Wajib. Tapi kan tidak ada di dalam Quran atau sunnah yang mengatakan langsung sholat 5 waktu adalah wajib bagi kamu semua, kan enggak ada. Nah, kita mengatakan itu wajib setelah kita proses melalui usul fikih. Lalu, rukunnya sholat itu ada sekian ini. Gak ada di Quran yang mengatakan secara langsung, ngomong secara eksplisit seperti itu. Nah, setelah melalui proses usul fikih, lalu disusunlah fikih, lalu muncullah ada 17 ya. Rukun daripada sholat dan lain sebagainya. Kemudian apa? Puasa itu adalah definisinya begini, yaitu menahan diri dari makan dan minum, dari mulai dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan syarat-syarat hukum tertentu. Tidak ada Quran yang ngomong seperti itu, hadis yang ngomong seperti itu nggak ada. Itu kita merumuskan, manusia yang merumuskan, tapi setelah dia berusaha memahami Quran dan Sunnah. Jadi proses hasil memahami itulah yang kemudian dijadikan sebagai hukum prosesnya. Oleh karena itu nanti di usul fikih al-hukmu itu bukan qaulus syari', enggak, tapi khitabus syari'. Hasil berkomunikasi, khitabus syari'. Bukan qaulus syari', bukan kata-kata Allah, enggak, tapi khitab, komunikasi, artinya kita memahami dari firman Allah. Kemudian hakikat usul fikih apa? Ilmu yang digunakan untuk menuntun akal manusia itu dalam memahami wahyu, dalam rangka menghasilkan hukum tentang perbuatan manusia, dinamakan ilmu usul fikih. Ilmu ini dimaksudkan agar akal tidak keliru dalam memahami wahyu Allah itu. Jadi akal ini tidak dibiarkan ngawur, dia diregulasi, diatur, ditata dengan mantik, dengan ilmu logika, ditata dengan iman, ditata dengan akhlak, ditata dengan macam-macam sehingga cara berpikirnya jernih itu. Diatur dengan iman dan tasawuf. Misalnya dalam berpikir mengenai hukum di dalam Islam itu manusia disuruh menyadari dirinya sebagai hamba Tuhan. Dia bukan makhluk yang menciptakan hukumnya sendiri, tapi dia hanya menjalankan perintah Tuhan dan meninggalkan larangannya. Dia adalah seseorang atau makhluk yang harus tunduk kepada Allah. Nah itu. Nah, ilmu yang mengatur ini adalah usul fikih. Tapi definisinya yang resmi yang kemarin lah ya. Definisi usul fikih ini cuma hakikatnya, bukan definisi tapi hakikat. Nah, definisinya ya tetap yang dulu itu. Ya, al usulu jamu aslin fal usulu mabuni alaihi ghairuhu dan seterusnya itu.
dan seterusnya. Kemudian hakikat fikih, oleh karena wahyu dipahami dengan alat akal, maka hukum Islam yang dihasilkan oleh para pemikir fuqaha sebagaimana tercantum dalam literatur fikih merupakan gabungan ya dari wahyu dan akal dalam jalinan yang tidak dapat dipisahkan. Kita melakukan sholat dengan menghadap kiblat, tetapi kenyataannya kita menghadap barat. Kiblat itu ketentuan wahyu, sedangkan barat adalah hasil pemahaman manusia terhadap keharusan menghadap kiblat. Di Indonesia, ya kita tidak dapat memisahkan kiblat wahyu dari barat akal. Jadi di Indonesia ini kita, ayo kamu menghadap kiblat yang tidak ke barat, tidak bisa, atau menghadap barat yang tidak ke kiblat, nggak bisa. Jadi satu ini contohnya adalah bahwa wahyu dan akal ketika sudah jadi fikih, apalagi fikih yang kontekstual, ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Di dalam literatur fikih ya memang begitu, semua itu adalah jalinan atau gabungan dari wahyu dan akal. Kedudukan wahyu dan akal. Wahyu berfungsi sebagai sumber utama kebenaran dan ukuran utama kebenaran bagi hasil pikiran manusia dalam bidang apapun, termasuk bidang hukum. Ini di Islam ya. Akal berfungsi memahami maksud wahyu, dan akal bukanlah ukuran kebenaran dan bukan dalil yang berdiri sendiri, tetapi akal memiliki kesempatan untuk menemukan kebenarannya sendiri sepanjang direstui oleh wahyu. Bolehkah kita berwudu pakai keran? Padahal Nabi kan tidak ada keran. Wudunya Nabi ya ditimba gitu, di bejana, istilahnya di kajian fikih zaman dulu namanya bejana, ditimba gitu. Kemudian mungkin pakai gayung ya. Terus kemudian ada juga yang di telaga, masuk ke telaga. Nah sekarang kemudian diberi keran, kerannya diputar memancarkan air. Benar ini menurut akal, betul. Menurut wahyu betul juga. Karena apa? Karena akal ini mencari cara bagaimana supaya air itu tidak terkontaminasi, tidak terkotorkan. Caranya adalah dengan cara ditutupi dari segala kemungkinan kemasukan kotoran, dan ini cocok gitu dengan kehendak wahyu Allah bahwa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Jadi kita itu bersesuci itu bagus, bersesuci ya harus suci itu. Kebersihan dan kesucian itu disukai oleh Islam. Lalu realisasinya pakai keran gitu. Akal berperan. Naik haji, nah, kalau dulu ya pakai kapal laut sampai setengah bulan di laut, 1 bulan. Kemudian akhir-akhir ini ya setengah bulan itu sudah pulang ya, karena haji plus yang mahal itu mungkin beberapa hari sudah selesai pulang. Boleh ya, boleh saja. Nah, di sini akal berpikir bagaimana menjalankan haji dengan seringkas-ringkasnya, sebaik-baiknya. Ini akal mempunyai kesempatan, tapi atas restu wahyu. Wahyu melarang kita untuk korupsi, melarang kita korupsi. Nah, akal memahaminya sebagai perintah juga untuk memberantas korupsi. Caranya memberantas, akal lah bekerja. Itu gimana caranya? Ya kalau di kantor-kantor ya ada pedoman penganggaran, pedoman perencanaan, pedoman penganggaran, pedoman evaluasi. Kemudian ada larangan untuk memberikan bingkisan-bingkisan
kepada atasan. Itu akal yang bekerja, tapi dalam rangkanya menuruti kehendak wahyu yang melarang korupsi. Itu maksudnya, itu wahyu dan akal seperti itu. Kemudian pertentangan wahyu dan akal. Karena wahyu ini di atas akal, maka jika terjadi pertentangan antara kehendak wahyu dan kehendak akal, maka kehendak wahyulah yang dimenangkan. Karena wahyu memiliki kewenangan otoritas di atas akal, sedangkan akal berada di bawahnya, bertugas mengabdi kepada wahyu. Wahyu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akal adalah otoritas manusia. Tugas manusia adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menentang kehendaknya. Oleh karena itu misalnya nih, LGBT tidak dibenarkan oleh Islam. Lesbian, gay, terus bisex dan transgender enggak bisa diterima oleh Islam. Laki-laki tidak dibenarkan menikah dengan laki-laki. Perempuan tidak dibenarkan menikah dengan perempuan. Walaupun dia punya alasan, lebih sensasinya lebih sensasional, lebih indah, lebih berkesan, lebih sehat macam-macam pama. Itu kan kehendaknya akal. Nah, wahyu mengatakan tidak boleh. Oleh karena itu ada firman Allah mengenai kecaman pada kaum Nabi Lut, gitu, yang mempraktekkan LGBT ini, kaum Nabi Lut yang digulung oleh Allah, ya, dijungkir balikkan kampungnya dengan mesin bajak yang luar biasa itu, sehingga habis mereka itu. Enggak boleh. Nah, ini pertentangan antara wahyu dan akal. Kemudian yang akhir-akhir ini banyak yang setuju sebetulnya, tapi enggak boleh. Yaitu apa? Membagi warisan. Warisan itu dalam Quran itu laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Tapi orang-orang kepinginnya dibagi sama. Enggak boleh. Wong Quran itu bilang seperti itu. Sunnah juga bilang lidzakari mithlu hadzil untsayain, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Tapi kita maunya 1:1 atau dibalik malahan, laki-laki 1 perempuan 2, karena dia bekerja di Jeddah, di Hong Kong, di Korea. Nggak bisa. Ini tidak bisa dibenarkan. Wahyu harus dimenangkan, walaupun itu kedengarannya lebih adil. Tapi adil itu, kalau Allah mengatakan seperti ini, keadilan yang dipikir manusia harus mundur, harus dimenangkan wahyunya. Tapi mungkin di kasus-kasus yang sangat kasuistik dibenarkan itu ya, melanggar itu dibenarkan. Seperti apa? Seperti dulu di Iran ya, pada zaman Imam Khomeini, kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Nanti kamu buka di Google ya, Laleh dan Ladan ya, tulisannya LALEH dan Ladan LADAN, Ladan, yaitu perempuan yang lahirnya kembar siam pada kepala. Di kepala ini otaknya jadi 1. Kalau dioperasi mati ini, dan memang ternyata dioperasi mati bener. Nah, sebelum mati itu pernah diberi fatwa oleh Imam Khomeini bahwa 2 gadis ini boleh dinikahi oleh 1 laki-laki. Padahal di Quran itu tidak boleh laki-laki mengawini 2 saudara perempuan, itu enggak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini, itu enggak boleh. Nah, tapi ini bagaimana ini? Perempuan ini enggak bisa-bisa, kalau sekedar kembar siam di kaki sih dipotong salah satu enggak apa-apa, tapi ini di kepala ini. Nah, terus nanti kalau suaminya 2 gimana kalau mereka ingin bercinta? Masa ya saling nonton begitu apa gimana? Kan enggak. Nah, ini ada madharatnya.
Nah maka untuk laleh dan ladan, Imam Ghazali mengatakan boleh dinikahi oleh satu laki-laki, tapi dia saja, tidak merupakan hukum umum, kayak gitu. Kalau misalnya ada warisan 2:1 atau 1:2 mungkin, jadi mungkin ya dirubah, tapi untuk seseorang yang sangat khusus mungkin saja diperbolehkan. Tapi kalau secara hukum umum, dicarikan hukum secara umum tidak boleh. Nah, kewajiban taat. Akal tidak dibenarkan lepas dari panduan wahyu. Jadi di dalam Islam tidak dapat diterima kecenderungan liberal, karena liberal artinya bebas, dan ini berarti tidak taat kepada wahyu. Arti Islam adalah tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah Ia firmankan, kehendaknya itu sudah difirmankan. Sedangkan liberal bermakna tidak setia kepada wahyu. Wahyu telah menetapkan apa saja yang dibenarkan sebagai sumber hukum. Ini. Akal tidak ada disebutkan oleh wahyu atau disebutkan oleh para ulama dalam usul fikih bahwa akal itu merupakan sumber mandiri, enggak ada. Setelah direduksi, diringkas menjadi maslahah, dan maslahah itu bukan akal tapi adalah suatu hal yang baik melalui yang dipandang baik oleh akal, tetapi setelah akal ini dikelola begitu rupa dengan ajaran-ajaran wahyu, tidak akal yang merdeka, enggak. Nah, adillah syariah atau sumber hukum Islam, sumber wahyu atau yang lebih kuat watak kewahyuannya dari Quran ini wahyu, sunnah wahyu, ijma ini pakai wahyu, kias ini juga pakai wahyu, syar'u man qablana juga wahyu, mazhab sahabi ini dianggap wahyu. Kemudian sumber akal atau yang lebih kuat watak akalnya terdiri dari Dzari'ah itu tindakan antisipatif, jaga-jaga jangan sampai ada suatu buruk yang terjadi. Istihsan yaitu memilih keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh kias. Kemudian maslahah, terus istisqab yang baru saja kita pelajari, terus urf. Nah, semuanya ini sudah kita pelajari sedikit-sedikit. Nah, ini di luar ini tidak ada. Ya mungkin 1-2 ada yang mengusulkan tetapi enggak diterima. Di sini akal enggak ada, al-aqlu itu enggak ada. Ar-ra'yu sebagai terjemahan dari rasio itu sudah di breakdown, sudah diperinci-perinci menjadi dzari'ah, menjadi istihsan, maslahah, istishab, urf. Yang ini semua adalah sudah, artinya akal sudah diberi regulasinya, sudah diregulasikan sehingga dia tidak liar, tidak asal ketemu ini bagus terus dibenarkan, bagus dibenarkan, jelek dibenarkan, enggak. Contoh apa? Ya kalau dari segi penyayang binatang, menyembelih sapi, menyembelih kerbau, unta, kambing itu ya jelek, membunuh hewan lalu dimakan rame-rame. Kan secara peri kemanusiaan apa peri kebinatangan itu kan bergembira di atas penderitaan hewan lain gitu. Kan enggak boleh menurut akal, tapi Allah memerintahkan fasl li rabbika wanhar, jadi baik. Zina itu ya sepertinya enggak ada masalah, mau suka sama suka, enggak merugikan siapa-siapa. Yang melakukan tidak punya pasangan, podo sejaka dan perawan, dilakukan di tempat yang tersembunyi, tidak mengganggu orang, sepertinya ya baik-baik saja, bukan kejahatan, tapi Islam mengatakan itu kejahatan dan itu dihukum. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam Islam akal tidak dibiarkan untuk memberikan penilaian yang efektif. Oh, zina itu enggak masalah lalu boleh, enggak bisa. Oh, daging babi itu sekarang enggak masalah, enggak bisa. Tetap seperti itu.
ya ada pendapat-pendapat tapi nggak di sini, nggak di bidang-bidang ini, di bidang-bidang lain. Akal punya pendapat. Sampai di sini ya rangkaian perkuliahan ushul fikih semester ini. Perkuliahan semester ini sangat tidak memuaskan bagi saya dan mungkin bagi juga saudara-saudara. Tapi walaupun begitu, saya tetap berharap bahwa yang berikan yang cuma sedikit ini akan bermanfaat. Kan begitu doanya guru. Guru kan selalu mendoakan supaya ilmu yang diberikannya manfaat walaupun cuma sedikit. Semoga keadaan segera menjadi normal ya, sehingga perkuliahan semester depan berjalan dengan normal juga. Dalam waktu yang dekat insya Allah akan diadakan ujian akhir semester. Ketentuannya insya Allah akan diberikan di WA Group. Jangan ketinggalan info. Tidak ada alasan ketinggalan info ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.